Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi bersama saya, Pastor Freddy Lana CMF, dalam renungan Sabtu 29 Oktober 2022. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini tentu mengarahkan kita untuk bermenung lebih dalam tentang kerendahan hati. Latar belakang dari perikop yang baru saja kita dengarkan adalah undangan untuk makan bersama dengan Yesus oleh seorang Farisi pada hari Sabat. Saudara-saudari terkasih, pada dasarnya orang-orang Farisi tidak terlalu dekat dengan Yesus. Orang Farisi selalu menjadi sasaran dari kritik Yesus, bukan karena Yesus membenci mereka, melainkan cara hidup mereka yang tidak sesuai antara ajaran dan perilaku hidup, dan juga ajaran mereka yang jauh dari inti sabda Tuhan atau kitab Taurat. Dalam situasi makan bersama tidak seperti biasanya, Yesus sedikit merasa tidak bebas. Karena di sana dikatakan dalam Injil Lukas bab 14 ayat 1, semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Sepertinya tujuan dari undangan ini adalah untuk menyelidiki Yesus secara lebih dekat. Sosok yang selalu menjadi lawan mereka ini sedang berada di hadapan mereka. Bisa saja mereka mengamat-amati kalau Yesus berbuat suatu kesalahan, sehingga mereka bisa mendapat dan menghukumnya. Dalam makan bersama di rumah orang Farisi tersebut, Yesus tidak takut mengajarkan kebenaran. Ia mengkritik dan mengajarkan kepada orang-orang Farisi tentang sikap kerendahan hati. Yesus rupanya tidak menyukai dengan sikap orang-orang Farisi yang berusaha menduduki tempat-tempat terdepan atau terhormat. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan sikap kekanak-kanakan, sikap sombong, dan juga merasa diri sebagai orang yang paling penting. Sebagai orang-orang yang terpandang, yang selalu mengajarkan moral agama kepada banyak orang, tentu kritikan Yesus ini membuat orang-orang Farisi menjadi gusar. Perkara duduk di depan atau ingin mencari muka agar bisa dilihat orang sudah sering kali dikritik oleh Yesus. Orang-orang Farisi dalam cerita-cerita kontra Yesus yang lainnya memiliki masalah yang hampir sama. Perilaku-perilaku mereka seperti menggunakan jubah yang panjang, berdoa di tikungan jalan, menggunakan kata-kata yang panjang saat berdoa, dan lain-lainnya sangat tidak disukai oleh Yesus karena mereka melakukannya supaya dilihat orang. Saudara-saudari terkasih,
Kritikan Yesus tidak saja mengungkapkan suatu kebenaran moralitas manusia. Lebih daripada itu, teguran Yesus kepada orang Farisi mengenai duduk di depan ingin mengungkapkan suatu realitas lain, yaitu realitas surgawi. Di dalam kerajaan surga tentu tidak ada namanya orang sombong atau orang-orang yang meninggikan diri, karena hanya ada satu yang tertinggi, yakni Bapa di surga. Semua manusia diciptakan sama. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk memegahkan diri, apalagi memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara-saudari, jika orang lebih mengutamakan kehormatan dunia, tentu ia akan kehilangan kehormatan surgawi. Kehormatan itu tidak dicari, ya spontan, datang dengan sendirinya, tanpa diminta, baik oleh manusia maupun oleh Allah. Kehormatan bisa didapatkan jika kita memiliki sikap yang rendah hati, dan bahkan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan manusia. Jika kita sanggup melaksanakannya, maka kita akan memperoleh tempat terhormat di dunia maupun juga di surga. Saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Menjadi pribadi yang rendah hati tentu mendatangkan kebaikan untuk hidup kita. Merendahkan diri bukan berarti kehilangan derajat hidup kita sebagai manusia. Merendahkan diri justru sebaliknya, mendatangkan kehormatan dari manusia dan juga kesukaan bagi Allah. Belajar dari sang guru kita, Tuhan Yesus Kristus. Ia telah melakukan dengan baik bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati dan bahkan jadi pribadi yang merendahkan dirinya. Meskipun ia adalah Allah, ia tidak menggunakan kealahannya untuk berdiam bersama manusia, melainkan ia menanggalkan semuanya itu dan menjadi sama seperti manusia. Bahkan dia berani mengambil tempat yang paling rendah daripada manusia lainnya. Saudara-saudari, kerendahan hati Yesus inilah yang patut kita pelajari dan kita contohi di dalam kehidupan kita, agar kita dapat menemukan sukacita dan damai di dalam hidup. Semoga Tuhan beserta